Halo sobat, YouTuber pemula, kita jumpa lagi di channel ini. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau memberikan lagi tips ya buat teman-teman. Sekaligus saya mau sedikit kasih tahu sama teman-teman tentang soal video itu rekomendasi YouTube ya. Jadi sama seperti saya dulu ketika mulai nge-YouTube itu masih nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa itu video rekomendasi, kemudian dari mana aja video kita bisa ditemukan di YouTube. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya saya paham ya, saya mengerti, walaupun memang masih belum 100% mengerti. Sampai sekarang saya masih terus belajar. Nah tapi karena sudah usia channel saya sudah lebih dari 2 tahun, maka sudah banyak hal juga yang saya pelajari dari YouTube. Nah salah satunya itu adalah video rekomendasi. Nah jadi gini teman-teman, ini video khusus buat para YouTuber pemula ya. Jadi buat kalian yang kepengen jadi YouTuber pemula, maka inilah yang mesti teman-teman pahami. Jadi di YouTube itu ya ada namanya video rekomendasi ya. Video rekomendasi itu video yang direkomendasikan oleh YouTube. Contoh seperti ini misalnya, ketika kita membuka aplikasi YouTube, kita biasanya suka nonton misalnya mukbang gitu ya, mukbang kita nonton gitu kan. Itu kesukaan kita, misalnya suka buka video-video mukbang gitu. Nah terus kita tutup aplikasinya, kita WhatsApp atau kita Facebookan atau apa, IG atau lain sebagainya, kita kembali lagi buka YouTube. Nah biasanya video itu akan tampil di beranda YouTube itu ya, video yang sesuai dengan yang kita tonton sebelumnya. Jadi misalnya kita suka menonton mukbang, maka YouTube akan merekomendasikan video yang sama di bawahnya itu. Jadi mulai dari satu video atas, kedua, ketiga, dan ke bawah, terus itu akan muncul beberapa video yang sehubungan dengan apa yang kita lihat sebelumnya teman-teman. Tapi ada di bawah-bawahnya juga, atau di ketiga, keempat itu ada video lain yang bukan mukbang ya. Misalnya video lain itu misalnya video edukasi atau tutorial gitu, tuh muncul juga di bawah. Nah itu disebutnya video rekomendasi YouTube. Nah misalnya gini teman-teman, kita nih sebagai YouTuber pemula ya, ketika kita mengupload video, contoh misalnya videonya mukbang gitu kan. Nah sudah kita upload nih, misalnya kita menunggu ya, setelah upload itu tunggu 2-3 hari, itu biasanya nanti dia akan muncul di beranda. Nah coba teman-teman perhatikan gini ya, ketika kita sudah mengupload misalnya dengan video yang sama, ini mukbang hanya contoh aja ya, cuma sebagai contoh. Teman-teman kan kontennya apa kan saya nggak tahu ya, itu sesuai dengan kelebihan teman-teman aja mau bikin konten apa. Nah misalnya konten yang teman-teman, video yang sudah kita upload itu ya, setelah 2-3 hari coba teman-teman cari di kata pencarian ya kan, tuh di kata pencarian, klik di situ misalnya sama seperti judul video kalian ya. Jadi misalnya mukbang bareng teman misalnya, saya judulnya gitu kan. Nah terus kalian searching, ada nggak muncul di situ video kalian di bawahnya tuh di pencarian. Nah kalau dia nggak muncul di kata pencarian, atau mungkin dia muncul paling bawah udah sampai ke 10 ke bawah, nah itu mesti ada something gitu. Somethingnya itu gini teman-teman, maksudnya waktu kita mengupload video ke YouTube ya, ini yang teman-teman pemula harus paham ya, harus tahu, supaya kita nanti nge-YouTube itu kesarannya nggak sia-sia teman-teman. Jadi saya berbagi buat teman-teman ya, karena dulu saya ngalamin juga kok video saya nggak muncul gitu. Ternyata setelah saya setting di situ, di beberapa bagian itu ternyata ada pengaruhnya ya, walaupun memang tidak di satu paling atas teman-teman. 2 ke 3 aja kan masih mending, sampai ke 5, 10 tuh masih mending. Tapi kalau udah ke bawah-bawah banget sampai mau nonton ya kan begitu. Nah ini teman-teman, waktu kita buat judul video ya, judul video kita udah buat nih ya, udah sesuai dengan isi kontennya apa kan. Nah di dalam deskripsi itu, di bawah kan ada deskripsi tuh, itu wajib kalian isi, jangan dibikin kosong. Nah kalian isi di situ di deskripsi, ceritakan tentang apa isi video itu, lalu selipkan di situ kata kunci. Nah contoh misalnya mukbang aja contohnya ya, seperti awal tadi ya, mukbang. Jadi cerita lagi di situ, misalnya hari ini saya kesini, saya pergi dengan teman gini, selipin lagi kata kunci kedua. Misalnya mukbang ngabisin cabai segini banyak, selipin lagi kata kedua. Yang penting itu masih satu cerita. Tapi di situ teman-teman bisa menyelipkan di deskripsi itu 5-10 kata kunci. Apa itu tujuannya teman-teman? Itu tujuannya salah satu adalah untuk nanti video kita itu akan muncul di kata pencarian.
Nah, yang kedua itu yang pertama tadi judul, yang kedua deskripsi, yang ketiga itu teman-teman tulis di tag. Tag itu kan di bawah itu kan ada di tag. Jadi kita kan nanti masuknya ke YouTube Studio. Ya, YouTube Studio, terus kita buka di situ profil kita. Nanti pengen video kan di situ ada tuh ya yang di style pribadi, publik atau tidak publik. Nah, kemudian kan di situ ada pilihan tuh, di bawah ada tulisan tag, dan tag itu diisi. Ya, isi tag itu teman-teman bisa seling-seling. Jadi atasnya bisa pakai mulai dari huruf pertama huruf besar, kemudian huruf kecil. Jadi beberapa kata kunci selipin di situ. Yang penting yang kita masukin tag itu masih relevan dengan apa isi video kita. Jadi tagnya itu misalnya mukbang. Koma kan turun tuh, mukbang bareng teman. Koma kan turun tuh, cabe dihabisin apa oleh si A misalnya. Jadi semua masih ada hubungannya dengan mukbang itu. Isi sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman login pakai desktop, di situ dia kalau ada kata kunci double 2 dia kan warna merah kelihatan. Jadi itu tidak boleh menggunakan kata kunci itu di tag itu kan kata kunci. Itu nggak bisa di double ya. Jadi huruf besar huruf kecil itu masih bisa teman-teman rubah gitu kan. Nah, itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, lihat di situ kan ada kategori. Kategori kan di situ ada otomotif, ada olahraga, ada blog dan orang, ya kan di situ kan ada tuh di bawah. Nah, teman-teman pilih tuh di situ yang aman tuh pakai blog dan orang aja. Blog dan orang ya. Kalau misalnya teman-teman bahas tentang soal otomotif ya kita pilihnya otomotif. Misalnya bahas motor, mobil dan lain sebagainya kan, elektronik. Nah, itu empat itu teman-teman pelajari aja. Ya, ini saya cuman kasih masukan buat teman-teman ya. Kalian ketika memulai nge-YouTube, hal-hal ini harus kalian pahami ya. Supaya apa? Supaya ketika kita membuat video, nanti video itu akan muncul pertama nih ya di beranda YouTube. Jadi ketika orang lain membuka video yang sama seperti kita buka, bisa jadi YouTube juga akan merekomendasikan video kita ke beranda YouTube mereka. Sama seperti kita alami. Nah, terus teman-teman ini tips lagi buat kalian, kalau misalnya teman-teman pengen apa yang masih pemula ini ya, yang misalnya teman-teman sekarang nih baru punya jumlah subscribernya masih sedikit ya kan, mungkin baru 200 atau mungkin kurang atau bahkan ya masih 1000-nya kelihatannya masih jauh gitu ya. Ini yang mau saya ingatkan buat teman-teman ya, jangan teman-teman beli subscriber ya, misalnya beli di mana atau kasih kita memberikan sejumlah uang kepada orang lain untuk supaya kita cepat-cepat sampai di 1000 subscriber, karena kan persyaratan YouTube 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik. Itu pun kita masih dilihat isi channelnya apa nih, baru kita bisa diterima jadi konten kreator atau bergabung dengan partner YouTube. Dan setelah itu kita bisa menjadi YouTuber pemula atau sudah diterima ya jadi partner YouTube, dan sudah bisa nantinya akan punya penghasilan di YouTube. Nah, kalau teman-teman beli subscriber itu repot teman-teman, karena kenapa? Takutnya jadinya sub for sub. Sub for sub itu saling subscribe. Teman-teman kalau mau melakukan begitu boleh-boleh saja, cuman nggak boleh barbar. Jadi cuma nonton video orang misalnya 1 menit, habis nonton video orang 1 menit, setelah itu ditinggal komen, pergi begitu saja, begitu terus, itu jatuhnya spam. Spam itu boleh dibilang ya semacam pelanggaran ya, dan itu bisa berbahaya. Jadi walaupun teman-teman itu lambat, rasanya lambat ya, misalnya sebulan, 2 bulan, kelihatannya YouTube saya kok belum banyak perkembangan gitu. Ini khusus untuk pemula ya teman-teman ya. Kalian harus sabar. Ya, begitu juga kalau misalnya teman-teman mau dapat 4000 jam tonton publik, itu kan persyaratan juga ya. Maka teman-teman sekali lagi saya ingatkan, jangan lakukan hal yang terlalu jauh keluar dari jalurnya peraturan YouTube, komunitas YouTube. Kalau keluar dari situ jauh, anggaplah kalian sudah sampai 4000 jam, 1000 subscriber, nantinya kalian juga belum bakal bisa punya uang. Itu masalahnya dulu gitu kan, taruhannya kita udah kerja capek-capek, kita ditolak sama YouTube. Jadi lebih baik saran saya teman-teman, lakukan aja cara yang benar ya. Kalaupun kalian mau WhatsApp nggak apa-apa, tapi sedikit jangan barbar. Artinya tonton video orang itu jangan cuma 1 menit 2 menit, panjangin aja. Kalau perlu pilih video dia di profil dia paling banyak mana, itu kalian habis paling durasi paling pendek di video dia, kalian tonton sampai habisnya 2 menit gitu kan. Habisin aja tuh, baru tinggalkan komen.
tapi sehari kalau bisa 10 aja atau 20. Nah, kalau nggak nanti terdeteksi oleh YouTube, kalian nanti kerja sia-sia. Karena kenapa teman-teman, kita nih, saya dan para YouTuber yang lain yang sudah punya penghasilan di YouTube, udah dapat cuan gitu ya. Kita udah lewati masa-masa sulit itu, teman-teman. Masa-masa sulit pertama kita mulai nge-YouTube, kita harus bagaimana cara kita bicara dengan orang, kita nggak paham, masih grogi ya kan. Kita harus bikin tutorial supaya jangan goyang-goyang nih kamera ya kan. Karena itu semua pengaruh. Karena di YouTube itu ada namanya algoritma. Algoritma itu tidak dibuka ke publik, ya kan? Itu punyanya YouTube. Kalau dibuka ya kita jadi tahu kan. Nah, itulah tugas kita, tantangan kita sebagai YouTuber pemula. Nah, teman-teman, jadi seperti itu aja yang mau saya sampaikan buat teman-teman. Bagaimana caranya supaya video kita ditemukan di kata pencarian atau muncul di beranda. Teman-teman nanti pelajari lagi dan berkunjung ke channelnya Den Jesse atau beberapa channel lain yang membahas tentang YouTuber pemula. Setiap hari kalian belajar terus, kawan ya. Jangan teman-teman kasih kendor. Usahakan setiap hari itu ambil waktu untuk belajar tentang YouTube. Apakah 30 menit, apakah 1 jam, ataukah mungkin 2 jam. Kalian nanti boleh catat hal-hal yang penting ya. Kemudian teman-teman nanti belajar juga bagaimana cara membuat video yang benar. Walaupun kita belum bisa beli gimbal, tuh gimbal stabilizer kan ada tuh gimbal. Ya supaya si HP atau kamera yang mau kita pegang nih itu nggak goyang-goyang, ya kan? Kita tidak perlu juga harus pakai gimbal dulu untuk memulai YouTuber pemula maksudnya ya. Yang penting teman-teman bisa stabil pegang kameranya supaya jangan goyang-goyang ya kan, karena kalau nggak nanti orang nontonnya nggak suka. Udah gitu suara kalian harus jelas, sekalipun teman-teman belum punya seperti saya ini ada mikrofon ya kan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nanti editnya pakai KineMaster, atau misalnya teman-teman edit pakai Video Maker, atau misalnya pakai aplikasi lain, nanti suaranya itu bisa dirubah ke kompresor jadi lebih besar ya kan, bisa diatur di situ suaranya bass, treble ya kan, di KineMaster bisa. Dan itu semua butuh waktu dan proses untuk belajar. Nah, teman-teman, jadi inti dari video ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, kalian YouTuber pemula jangan berputus asa. Jangan juga teman-teman cepat menyerah. Kita mesti harus punya hati yang kuat ya, harus punya mental baja kalau teman-teman pengen sukses, karena tidak ada orang sukses instan ya. Lebih baik kalian mandi keringat di masa muda kalian daripada berharap warisan di masa tua. Nggak boleh gitu sob ya, apalagi kalau misalnya kalian ini anak laki-laki gitu kan. Wah, kalian nantinya katakanlah sebulan 2 bulan sampai 6 bulan kalian berjuang di YouTube, kesananya kalian sudah bisa menikmati hasil, bahkan hasil cuan dolar yang kalian dapat dari YouTube, entah mungkin berapa juta, itu bisa kalian pakai untuk berbagi dengan sesama ya, apalagi bisa membantu keluarga kalau keluarga tidak ada kekurangan gitu ya teman-teman. Dan teman-teman nanti seiring berjalannya waktu, kalau misalnya udah punya penghasilan dari YouTube, mulailah kalian beli-beli peralatan YouTube ya kan. Kalau mau ambil di Shopee nggak apa-apa, bisa kredit. Yang penting kita tidak merepotkan orang ya. Punya HP ini mesti minta ke orang tua atau apa, nggak usah ya. Usaha sendiri ya, banyak berdoa dan maksimalkan usaha kalian. Dan satu hal yang terakhir yang mau saya sampaikan, teman-teman, jangan jenuh-jenuh untuk belajar, terlebih baca, banyak-banyak baca ya kan. Di komunitas YouTube itu sudah ada peraturan YouTube. Kalau mau sampai 4.000 jam tayang, kita harus buat video seperti apa sih? Ya kan ada tuh kan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh berbau sara, ya kata-kata kita, atau kelihatan seperti ada darah atau apa tuh tidak boleh. Itu semua sudah ada di YouTube ya. Yang berhubungan dengan hal-hal yang dewasa itu juga nggak boleh. Jadi itu yang kalian harus pelajari. Jadi jangan berpikir bahwa wah saya mulai nge-YouTube nih langsung dapat uang puluhan juta. Jangan berpikir begitu dulu. Itu nanti bakal kalian sampai ke situ. Jangankan puluhan juta, ratusan juta pun bisa kalian dapat kalau video kita sudah direkomendasikan YouTube dan sudah banyak viewernya. Dan itu semua butuh waktu teman-teman. Nah, tentukan aja konten kalian apa. Itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan di video kali ini. Dan ketika konten yang kalian buat itu harus konsisten, jangan rubah-rubah ya. Jadi kalau bahas satu-satu itu terus, supaya video kita gampang muncul di beranda atau di kata pencarian, bahkan nanti munculnya di Google Search bisa. Jadi ketika orang ketik di Google tuh kelihatan ada video kita di situ. Oke teman-teman, demikian aja video kali ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Tetap semangat
buat teman-teman, jangan putus asa, kuatkan hati kalian. Percayalah bahwa suatu hari nanti kerja keras kita tidak akan mengkhianati hasil. Percayalah itu teman-teman. Yang penting kita tulus, ikhlas, dan terus mau berjuang. Dan jangan lupa selalu berdoa. Oke teman-teman, salam YouTuber pemula dan sampai jumpa lagi teman-teman. Nafri Channel. Bye.